kadang-kadang kebutuhan tersier dulu nih di anak-anak seumuran kamu, bukan yang primer sama sekunder dulu gitu. Orang tua ya udah sih, udah mau jadi apa, udah gagal gitu jadi YouTuber, balik aja sana cari kerja. Welcome to podcast Lini Masa with your host, Coach Irmawati. Sebelumnya kita sudah berbicara di sesi ke-1 mengenai krisis seperempat abad bagi anak zaman sekarang ya, quarter life crisis gitu ya. Quarter life crisis. Ya, itu yang dirasakan oleh anak. Dan kemudian di sesi kedua, bagaimana ekspektasi ibu terhadap anaknya. Kepingin jadi apa nanti anaknya, seperti itu ya. Nah, sekarang kita di sesi ketiga. Gimana sih mencari jalan tengah gitu ya, buat kita bisa saling mendukung gitu ya. Ya. Nah, Kev, selama ini kira-kira ada nggak sih cara kita ngobrol yang menurut Kevin itu kurang pas gitu? Kurang nyambung gitu ya. Iya, kurang nyambung. Kalau gaya bahasanya itu lebih ke apa ya, menyuruh gitu ya, menyuruh atau menggurui, dan kebetulan yang mama sampaikan itu nggak setuju, Kevin nggak setuju. Nah itu biasanya kurang masuk gitu, terjadi perselisihan sedikit ya. Memanas gitu ya. Nah, ya begitu, sebaiknya diskusi gitu ya. Bertanya ya, sebenarnya apa sih keinginan kamu? Mungkin satu sama lain harus lebih sabar ya. Ya sabar lah, kayak kita udah tahu gitu, Kevin sudah tahu mama 25 tahun tuh kayak apa, jadi sekarang banyakkan sabarnya aja kan. Mami juga gitu sih. Tuh kan jadinya mama bisa menyampaikan idenya ke Kevin, Kevin juga bisa menyampaikan idenya ke mama gitu. Jadi mungkin karena kita beda generasi kali ya, Kev ya. Ya kayak kesuksesan aja mungkin beda definisinya ya. Nah kalau dulu kan zaman mama, sukses itu ya kalau udah kerja di tempat yang terjamin lah gitu ya, mapan gitu ya. Kemudian juga sudah berkeluarga gitu ya. Ya pengen sih juga udah memiliki anak gitu ya, bisa punya rumah gitu. Hal-hal yang kebutuhan, paling nggak kebutuhan primer sama sekunder itu terpenuhi sih. Nah kalau sekarang tuh kan malah, maaf ya Kev, kadang-kadang kebutuhan tersier dulu nih di anak-anak seumuran kamu, bukan yang primer sama sekunder dulu gitu. Nah gimana tuh menurut yang contoh tadi tuh misalnya kebutuhan tersier dulu baru kebutuhan primer. Ini tergantung dari apakah dia akan punya output atau enggak dari situ. Jadi ada beberapa contoh YouTuber gitu ya, yang saya tahu, dia kalau di episode sebelumnya kita bilang kita kejar mimpi kita asal kita yakin bahwa kita akan sukses gitu. Ada satu YouTuber namanya Minda Basudara, tontonan saya tiap hari. Jadi dia kayak begitu, dia mengesampingkan apa sih keperluannya dia gitu, kebutuhan primernya dia keluar dari pekerjaannya sebagai waitress di hotel bintang 5 gitu. Terus dia pakai tuh uang bonus, uang pesangon buat beli laptop, buat beli gear gaming, dia streaming. Dia bilang aku mau nge-YouTube gitu. Dia quit semuanya, dia fokus ke YouTube. Bahkan sampai di suatu saat laptopnya itu rusak. Laptopnya itu rusak, terus dia udah nggak punya tabungan. Ibunya harusnya, kalau logisnya tuh orang tua ya udah sih, udah mau jadi apa, udah gagal gitu jadi YouTuber, balik aja sana cari kerja. Ibunya mau minjamkan dia tabungan yang terakhir untuk memperbaiki laptopnya. Nah dan dari saat itu dia benar-benar tuh dia cari tahu semua apa yang kurang, apa yang dia bisa lakukan gitu supaya dia sukses. Sampai saat ini dia udah 16 juta subscriber. Wih, luar biasa. Nah itu dia yakin tuh. Dia yakin. Ya, jadi ibunya juga sejalan sama dia. Dia sejalan gitu ya. mendoakan, jadi nggak ada
nggak ada satu dorong satu tarik, dua-duanya dorong gitu. Oke. Jadi sukses itu gimana ya? Jadi sukses ya begitu, kita yakin sama yang kita ingin lakukan, ada hasilnya yang positif gitu. Jadi versi sukses di masing-masing orang itu beda-beda ya? Beda. Kalau di Kevin, kalau menurut Kevin ya kayak makan 3 kali sehari, punya rumah, punya harus punya rumah ya sih, maksudnya sandang pangan papan itu tuh udah wajib gitu. Jadi suksesnya itu adalah kita bisa menjalankan yang kita inginkan gitu. Bisa menjalankan yang kita inginkan dan kita mendapatkan hasil dari itu gitu. Iya, karena sekarang tuh mungkin keterbukaan segala macamnya, jadi bisa mencari mentor-mentor tuh gitu. Kita mau kemana bisa cari tuh mentor-mentor di sosial media gitu ya, secara digital gitu ya, dunia maya. Kalau zaman dulu kan kita pengen tapi siapa yang mau ngajarin kita gitu, susah banget tuh kan. Ya, oke. Sukses itu bukan cuma uang ya kan, atau jabatan ya, tapi juga kebahagiaan ya, hidup sesuai passion. Wah, hati-hati juga loh dengan perangkap hidup sesuai passion. Kawan-kawan kita obrolin tentang itu ya gitu. Yang penting melakukan hal yang dicintai gitu ya. Oke. Nah, sejauh ini Kevin sudah mencintai pekerjaan yang Kevin lakukan? 50-50, tapi ya bisa dihubungkan dengan apa yang kira-kira Kevin suka gitu. Jadi kita tetap mencari untuk menemukan apa sih yang membuat kita bahagia gitu ya. Jadi nggak selfish hobi, tapi digabung jadi productive hobi gitu. Okay. Jadi kalau kayak tadi juga kan contohnya beli laptop yang mungkin mahal, gamer atau perlengkapan itu kan juga untuk menunjang supaya dia mendapat cuan gitu ya. Betul. Nah mungkin juga ini Gen Z sekarang nih ya kan, laptopnya bagus-bagus, HP-nya bagus-bagus, nah itu juga bisa jadi cuan gitu ya. Dari content creator gitu ya. Mama tuh sebenarnya pengen jadi support system kayak buat kamu gitu ya. Jadi kira-kira apa nih yang Mama bisa lakukan? Yang Mama bisa lakukan, kalau Kevin ada gagasan gitu, Kevin kayak ini itu, coba didengerin dulu gitu. Kevin punya plan apa. Nah, terus mendoakan, mungkin Mama nggak 100% push gitu, karena mungkin Mama kurang tahu juga tentang goal yang Kevin inginkan gitu. Kurangan dan kelebihannya dari mendapatkan yang Kevin mau itu. Tapi kan Mama bilang di sebelumnya juga inginkan yang terbaik gitu ya. Kevin mendoakan yang terbaik. Kami juga kan nggak bisa 24 jam juga kan ngawasin kamu gitu ya. Mungkin dari yang dulu kecil sampai remaja sampai saat ini gitu ya. Walaupun udah dewasa, udah jadi tanggung jawab kamu, tapi tetap sebagai orang tua tuh tetap ngeliat nih seperti apa sih teman-temannya gitu ya. Ya harapannya kalau misalkan teman-temannya lingkungannya baik juga, jadinya Kevin juga ikutan baik. Cuman nih Kev, di zaman digitalisasi ini gitu ya, itu agak susah sih. Mami kan nggak tahu nih teman-teman kamu secara digital itu siapa, di dunia maya itu kayak apa gitu. Nah itu ada kekhawatiran juga sih, karena apalagi tempo hari ada film yang terkenal juga gitu ya, Adolescence gitu ya, di Netflix ya, kisah tentang seorang remaja dari keluarga baik-baik gitu ya, yang dia tidak bandel gitu ya, tapi ternyata sangat dipengaruhi oleh medsos gitu ya, sama dunia maya gitu ya, sehingga akhirnya dia menjadi pribadi yang berubah 180 derajat. Ya Mami pengen mensupport, tapi kan Mami nggak bisa gitu ya. Masing-masing orang juga kan HP-nya dikunci, di apa gitu kan. Itu lebih ke mungkin kesadaran masing-masing, atau cara kita menjauhkan diri dari dampak negatif di digital itu. Ya kita cari kesibukan sih. Kita
cari kesibukan yang Nah kesibukannya positif. masalahnya kan banyak scroll gitu Kev. Mungkin, tapi belakangan ini Kevin kayak nyalain statistik aplikasi, jadi kita bisa lihat sehari itu kita di Instagram berapa jam, sehari di TikTok itu berapa jam, total keseluruhan di handphone itu ada berapa jam gitu. Jadi kita pantau di healthy balance lah, di sehari nggak lebih dari sejam kita kasih alarm gitu. Tuh, karena kalau menurut Kevin lebih banyak dampak negatifnya itu kalau sampah dari medsos itu masuk ke kita gitu. Kayak misal apa sih, konten-konten yang isinya maki-maki atau mencaci maki lah gitu, atau ya begitulah yang sifatnya sampah gitu buat otak kita, brain rotting. Nah itu tuh yang kita juga harus minimalisir. Kayak mungkin terakhir ya Kev ya. Jadi kan kita pengennya ada jalan tengah nih ya, supaya kita bisa saling mendukung gitu ya. Karena kita beda generasi, beda bahasa gitu ya, kita saling memahami. Pertama itu ya. Terus kedua, yang kesuksesan itu beda-beda gitu ya. Seperti dulu zamannya Mama ya, seniman itu nggak bakal sukses lah, nggak bakal punya uang gitu. Tapi nyatanya sekarang artis-artis tuh, wah justru yang kaya-kaya gitu ya. Nah mungkin sekarang juga seperti itu ya, era digital gitu ya. Dari digital itu jadi cuan gitu, yang Mama mungkin nggak bisa ngebayangin gitu ya. Itu uangnya dari mana gitu ya. Nah itu mungkin bisa saling memberikan pemahaman juga kali kan gitu ya. Kan tak kenal maka tak sayang gitu. Kita saling menasehati lah. Mama juga kan kadang-kadang suka kelamaan scroll gitu ya. Ya kita saling menasehati bahwa ayo kerjakan hal real gitu ya, tidak tenggelam di dunia maya saja gitu ya, lebih produktif lagi. Saling mengingatkan aja. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa. Salam.